warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiani Baroka. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelas PS 5C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul metode alternatif dalam penyusunan anggaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih penganggaran dan yang sering dikenal dengan budgeting. Budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perkiraan untuk pertimbangan dalam mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Dan yang paling penting harus diingat, budgeting bukan peramalan. Karena budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Nah, pasti banyak kan dari kalian yang bertanya-tanya, kapan sih penganggaran itu dibuat? Proses budgeting biasanya dimulai ketika manajer menerima perkiraan manajemen puncak dan tujuan proyek pemasaran untuk tahun yang akan datang bersama dengan tabel waktu yang menyatakan kapan anggaran harus diselesaikan. Dalam proses penganggaran, ada beberapa metode alternatif yang dapat digunakan. Yang pertama, target costing dan Kaizen costing. Yang kedua, teori kendala. Dan yang ketiga adalah balance scorecard. Mari kita sama-sama membahas tentang metode-metode berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang target costing. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan biaya produksi yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan biaya yang diinginkan, baru kemudian menerapkan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Ada dua alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan oleh perusahaan dalam situasi pasar yang kompetitif. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menetapkan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Siklus biaya atau the cost life cycle menetapkan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, desain, produksi, pemasaran dan distribusi, dan pelayanan kepada konsumen. Dalam mengimplementasikan target costing, terdapat beberapa fase yang saling berkaitan satu sama lain. Tahap-tahap yang harus dilalui perusahaan yaitu yang pertama, menetapkan harga pasar, yang kedua, menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga, menghitung target costing pada harga pasar dikurangi harga yang diharapkan, yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan harga produk. Yang kelima, menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Yang kedua, kita akan membahas tentang Kaizen costing. Kaizen costing merupakan metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses manufaktur produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Yang selanjutnya yaitu teori kendala. Teori kendala adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Ide utama teori ini untuk mempercepat capaian dengan memaksimalkan tingkat output produk secara keseluruhan yang disebut throughput atau penjualan dikurang biaya bahan langsung perusahaan. Ada beberapa langkah yang dilewati untuk melakukan analisis proses produksi dengan menggunakan theory of constraints, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala.
Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala mengikat. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Yang kelima, merancang ulang proses pemakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang cepat. Selanjutnya kita akan membahas Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk membuat anggaran kinerja atau rencana kerja dan penilaian kinerja manajemen perusahaan yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelanjaan, dan pertumbuhan. Balance Scorecard membuat anggaran kinerja dan pengendalian kinerja di dalam 4 aspek organisasi yang saling menunjang satu sama lain. 4 aspek tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelanjaan dan pertumbuhan. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan nilai pelanggan terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Dalam manajemen strategis, pembangunan masa depan perusahaan dibagi menjadi 2 tahap pekerjaan, yaitu mental creation atau pembangunan mental yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategis, penyusunan program, serta penganggaran. Physical creation adalah aktivitas fisik yang mencakup 2 tahap, yaitu implementasi serta pemantauan. Balance Scorecard sebagai alat manajemen strategi pada tahap awal perkembangannya, Balance Scorecard ditujukan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Tetapi dalam perkembangannya, metode ini dijadikan sebagai alat perencanaan strategis. Balance Scorecard tidak lagi sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, tetapi lebih menjadi inti dari sistem manajemen strategi. Sebagai alat perencanaan manajemen strategi, metode ini dipergunakan sebagai indikator dari perencanaan beserta realisasi aktivitas organisasi. Balance Scorecard memberikan kerangka berpikir untuk menjabarkan strategi perusahaan ke dalam segi operasional sebelum Balance Scorecard diimplementasikan. Pada saat penyusunan Balance Scorecard, terlebih dahulu dijabarkan dengan jelas visi, misi, dan strategi perusahaan dari top manajemen perusahaan. Dengan tujuan suatu unit usaha tidak hanya dinyatakan dalam suatu ukuran keuangan saja, melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pengukuran bagaimana unit usaha menciptakan nilai bagi pelanggan yang ada, sekarang, dan masa mendatang, serta bagaimana unit usaha harus meningkatkan kemampuan internalnya termasuk SDM yang dimilikinya. Penggunaan metode ini sebagai alat manajemen strategi berarti di dalam seluruh tahap penyusunan strategi pembangunan masa depan perusahaan dibagi menjadi mental creation dan physical creation yang mengacu pada 4 aspek dalam metode ini. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai metode alternatif penyusunan anggaran. Mohon maaf jika saya ada salah-salah dalam pembahasan kali ini. Saya Alfiani Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.